Salam tani selalu berinovasi. Untuk saudaraku sekalian yang area lahannya darat atau airnya bisa diatur ya, baik kering ataupun basah airnya, terutama ini yang saya yang lahan ini airnya mompa ya, air mompa yang kemarin Bapak Samin mompa sama. Nah, seharusnya untuk pengolahan tanah yang seperti ini, areal sawah yang di darat ya, terkecuali kalau airnya sering terendam ya, sering terendam air arealnya, itu tidak masalah, sering digelebak atau digaruk ya, menggunakan garu. Ini yang lahannya bisa diatur airnya, seharusnya sebaiknya itu menggunakan singkal ya. Artinya singkal itu membalikkan bagian dalam tanah ke permukaan, dan dari permukaan tanah dibalikan menjadi ke dalam. Dan pengolahan kedua itu bisa menggunakan gelebeg ataupun menggunakan garu, dan ini saya menggunakan garu nih. Bapak Samin lakukan itu menggunakan garu karena untuk memecah bagian dalam tanah ya, sehingga tanah itu terpecah jadi beberapa bagian dan nanti akan mudah untuk menjadi lumpur. Kalau ada yang menggunakan gelebeg itu tidak masalah juga, dia dipecah juga, cuman dibenamkan, ada beberapa yang dibenamkan. Kalau saya sih menggunakan garu ya, tidak masalah sebenarnya. Turun dulu nih sebenarnya. Sebentar ya, ini saya pakai kaos kaki. Ke sawah pakai kaos kaki, banyak keong soalnya. Nah, sampai kondisi tanah seperti ini ya, ini kering, dan ketika terkena air ya, ini singkal, bekas singkalan seperti ini tanahnya. Nah, ini ketika terkena air nanti akan pecah dan remah ya. Tuh, remah terkena air. Kenapa harus dibiarkan kering terlebih dahulu? Karena ada sisa-sisa gas yang di dalam tanah, terutama beberapa mikroorganisme yang merugikan di dalam tanah 30 cm atau kurang dari 30 cm di dalam tanah itu terangkat dan terjemur sehingga dia bisa mati. Dan ada beberapa bakteri yang menguntungkan. Ini biasanya dia berada di atas permukaan tanah, rata-rata di atas permukaan tanah, dan dengan kedalaman ya kurang dari 10 cm itu dibalikan ke dalam tanah, dan nanti dia akan berproses ya, memperbaiki agregat-agregat tanah sehingga tanah menjadi lebih subur. Nah, terus keringnya itu gas-gas berarti yang ada di dalam tanah itu sudah keluar dan bagus, nanti tanah akan menjadi stabil. Ya, seharusnya kalau tidak tiap musim ya setahun sekali atau dua musim sekali bisa disingkal tanahnya, artinya dibalikan bagian permukaan tanah yang berada di atas menjadi ke dalam dan begitu sebaliknya. Terus bisa tidak tanah yang kondisinya kurang subur akan bertambah kesuburannya dengan pengolahan tanah yang terus berulang-ulang seperti ini. Itu sangat bisa sekali saudaraku sekalian. Dan alangkah baiknya bisa ditambahkan mikroorganisme ya, banyak sekali di pasaran. Itu mau yang cair atau yang tepung, ditambahkan setelah pengolahan terakhir nanti ya, waktu ngerarata sebelum tandur itu bisa diberikan. Saya sudah berikan videonya untuk itu. Dan jika menggunakan pupuk kandang, sebaiknya
waktu ini bisa digunakan pupuk kandang. Nanti ketika garu bolak-balik itu akan larut, hancur. Nah, kenapa saya ini tidak dilakukan diberikan pupuk kandang? Karena nanti pemberiannya di waktu pas ada tanamannya. Ya, ini saya rasa sudah cukup ya, subur, karena airnya juga air dari bahan sisa-sisa pelapukan bahan organik ya. Ini bagus sekali airnya, sisa pelapukan bahan organik, warnanya sudah kecoklatan, dan itu banyak juga mengandung mikroorganisme yang baik dan bisa memperbaiki tanah ya. Ini yang traktor nih Bapak Samin yang kemarin tuh. Bapak Samin. Yuk kita lihat tanah yang sudah digaruk 1 kali. Nah, kondisinya seperti ini. Artinya ini sudah dipecah ya, kena kaitan garu. Nah, seperti ini baru 1 kali. Nanti biasanya balik nipis 1, balik nipis 2, dan ngerata ya sampai membentuk lumpur. Nah, inilah proses-proses yang dilakukan pada pengolahan tanah seperti ini. Bagus sekali ya saudaraku sekalian, dan jika dilakukan setiap musim ini akan baik sekali ya. Terus ada penambahan mikroorganisme baik bakteri ataupun jamur, terutama mycorrhiza ya, mycorrhiza ataupun trichoderma bisa ya diberikan di waktu-waktu ketika 1 hari sebelum tandur, 1 hari sebelum tandur, atau pas ada penggenangan air. Tergantung nanti kondisinya, sebenarnya lunak sih. Jadi ketika saudaraku sekalian ada yang perendaman lahan sebelum tandur 1 minggu, ada yang 2 minggu, ada juga ketika sudah diratakan besoknya tandur ya, seperti itu ya. Itu diatur saja waktunya, tapi alangkah baiknya ketika sudah lahan rata ya, diratakan menggunakan manual ya, dengan orang didorong-dorong. Itu lebih bagus lagi 1 atau 2 minggu menurut saya ya. Artinya ketika bibit disebar itu lahan sudah terang semuanya jika memungkinkan. Tapi terkadang di lapangan juga saya juga merasakan terkadang terkendala oleh air ya. Terus juga traktor, yang punya traktor ya. Kalau traktor sendiri sih enak, ini saya punya sendiri kan bisa jalan kapan saja. Ada air kita bisa langsung jalan ya. Airnya ini seperti ini tuh. Sisa-sisa pelapukan bahan organik di sebelah sana ya. Ini saudara sekalian, keseharian saya di sawah hari ini sedang olah tanah ya. Ini areal yang 1 pengolahan tanah. Nanti rencana ini mau tabela, tanam benih langsung, tapi menggunakan alat. Ada yang sebelah sana rencana mau tabela juga, saya tabur tapi tidak menggunakan alat. Nanti ada perbandingan mana yang lebih ekonomis, terus juga mana hasilnya yang lebih baik gitu kan. Kalau misalkan lebih murah, lebih baik, dan lebih cepat, itu apa salahnya dilakukan. Itu saudaraku sekalian. Nah, nanti tahapan-tahapan semoga nanti saya bisa upload ya, untuk lahan ini dan lahan yang sebelah sana untuk tabela. Terima kasih, semoga bermanfaat. Lakonan dia masih jadi
keluar nih.